Cerita pertama gue ini cocok banget sama apa yang barusan lo bilang, Bihnat. Hmm. Tentang hal-hal yang mungkin terjadi di balik layar suatu tayangan. Dan gue yakin banget, pasti lo gak asing sama jenis acara TV ini nih. Acara yang sempet tren di stasiun TV, apalagi kalau bukan Uji Nyali, Oke, ya kan? iya. Nah, yang menariknya, cerita yang mau gue bawain ini adalah cerita yang dialamin sama salah satu peserta Uji Nyali itu. Nah, orang-orang yang mungkin dari dulu kita suka tontonin tuh di TV-TV, bisa jadi kita pernah nonton orang ini nih. Sebut aja namanya Bagas. Oke. Kejadiannya terjadi waktu pas tahun 2010-an. Bagas tuh kebetulan masih kuliah di salah satu kampus di daerah Surabaya dan dia dapat tawaran buat ikut syuting acara Uji Nyali ini. Bayarannya tuh lumayan gede lah tahun itu. Ditambah lagi katanya bakalan dikasih DP 30-40% dulu. Ya tertarik lah Bagas, diain tuh. Di situ Bagas sengaja nggak dikasih tahu tempatnya di mana, soalnya takutnya kalau Bagas udah tahu dia bakalan langsung kayak ngeriset gitu. Jadi pas lagi syuting nggak natural kan. Udah tuh singkat cerita, selang beberapa hari akhirnya mulai syutingnya. Kayaknya emang sengaja nih, biar vibesnya lebih serem, syutingnya tuh dibikin waktu pas malam Jumat. Pas sampai lokasi tuh dia cuman bisa bengong, sambil mikir bingung kayak ini lokasi ngerinya apa gitu. Karena pas Bagas lihat, visualnya tuh beneran kayak cuman rumah terbengkalai, gelap, kayak nggak beraturan. Terus gerbang depannya tuh kayak tinggi banget dan banyak ilalangnya. Bagas mikir kayak apa seremnya gitu. Ternyata satu yang dia nggak tahu, ternyata rumah itu rumah bekas pembunuhan, Bihnat. Kejadian pembunuhannya waktu pas tahun 2008. Ada satu keluarga kecil, istri sama anaknya masih kecil ya, dibunuh sama suaminya sendiri, ditembak pakai pistol. Terus di akhir, si pelakunya atau si suaminya ini itu bunuh diri juga, nembak diri dia sendiri. Oke. Nah jujur Bagas baru tahu semua itu waktu pas dia nyampe lokasi. Langsung tuh pas Bagas diceritain kayak gitu, Bagas ngerasa kayak sepanjang malam itu hawanya tuh di sana dia ngerasa kayak anget banget. Dia mikir kayak pengen gak jadi, cuman gimana gitu. Bagas udah di DP, terus dia mikir kayak daripada dia nggak punya uang, mau nggak mau dia iyain lah, lanjut tuh syutingnya. Sebelum mulai Bagas di briefing dulu sama kru TV-nya. Pokoknya syuting tuh cuman bakalan ada 1 jam doang. Di dalam lokasi bakalan ada beberapa kru yang standby buat ngumpet, buat jaga-jaga. Padahal lo tau lah sebenarnya orang-orang kru yang standby itu juga bertugas buat ngasih jump scare biar kelihatannya serem gitu waktu pas lagi syuting. Iya. Pokoknya kalau emang gak kuat disuruh lambain tangan aja, sama kayak hal yang udah kita tonton zaman kita kecil lah gitu. Tapi ada titipan dari kru TV-nya, kalau bisa minimal Bagas tuh 30 menit di sana. Nah Bagas pede lah mikir kayak 30 menit mah gak lama gitu. Bagas masuk ke dalam ruangannya, ditemenin sama 3 kru itu, dan 3 kru tuh mencar masing-masing. Rumahnya tuh beneran terbengkalai, gelap gak ada cahaya, bau pengap. Terus beberapa lantainya pun juga becek karena plafonnya tuh udah berlubang gitu. Dan masih banyak banget properti yang masih ada gitu, jadi kayak gak keambil. Iya. Bagas inget banget, masing-masing kru tuh barusan dipecah, ada yang ke bagian dapur, kamar, sama deket pintu belakang. Tapi lo tau gak Nat? Bagas tuh sempat manggil salah satu kru dan dijawab dari arah dapur. Nah tapi pas coba dideketin sama Bagas, bayangan krunya, tapi ternyata itu cuman bayangan vas bunga doang. Ternyata gak ada siapa-siapa selain Bagas di ruangan itu. Nah Bagas sadar kayak, anjing berarti yang tadi nyautin gue siapa? Jauh dari luar, tiba-tiba Bagas dengar tuh ada suara teriakan dari toa gitu. Orang itu bilang kayak, kita mulai ya, 3, 2, 1 gitu. Langsung tuh buru-buru balik lah Bagas ke posisi awal, duduk lah dia. Di situ Bagas gak perlu nunggu lama. Cuman selang beberapa menit doang, kata si Bagas, kondisi rumah tuh beneran sesek. Suasananya tuh jadi kayak berisik, kayak banyak orang. Bagas ngeliat setiap dinding tuh ada kayak siluet orang jalan. Tapi kayak ukuran tuh beda-beda Bihnat. Dan gak cuma satu. Jalannya tuh kesana kemari, ada yang kecil, ada yang gede. Pokoknya kayak di dalam rumah itu tuh beneran kayak ada suatu kegiatan lah gitu. Anjir lah, baru beberapa menit ya? Baru berapa menit Bih. Dan Bagas sadar itu tuh bukan kru, itu beneran setan gitu loh. Dari arah kamar mandi pun yang ruangannya udah gak berwujud, si Bagas denger kayak ada suara cewek lagi mandi sambil bersenandung gitu. Kayak gitu. Anjing merinding gua. Lanjut ya. Nah tadi kan katanya minimal 30 menit harus di sana ya. Nah tapi rasanya si Bagas baru 5 menit itu udah kayak lama banget. Iya gitu. pastilah, apalagi masih panjang kan. Iya. Nah Bagas udah mulai was-was, deg-degan. Bagas cuma bisa merem aja sambil kayak baca-baca doa. Tiba-tiba Bagas dengar bruk 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 gitu. Spontan dia bukalah matanya. Dan dia gak bakal lupa. Katanya nih ya, Bagas ngeliat persis di lemari jati ujung ruangan tengah
Di atasnya itu ada anak kecil lagi duduk sambil kayak ngebenturin kakinya ke pintu lemari. Hmm. Jadi suara duk itu dari kakinya si anak itu. Iya. Anak kecil itu katanya bajunya udah full darah, badannya pucet terus banyak lebam, sama yang paling ngeri katanya di bagian leher tuh, di bagian tenggorokan ya, itu tuh bolong Nat. Aduh, Dan keluar anjir. darah tuh banyak banget gitu. Aduh, Sambil si anak ini kayak gitu. anjir. Ngeselin Bagas udah bolak-balik lambain tangan tapi nggak direspon. Nah, pas Bagas samperin kameranya, yang tainya adalah masa dari tadi sambungan kabel ke kamera itu tuh putus Nat. Kameranya tuh mati dan gak ngerekam sama sekali. Anjir. Bagas sadar lah, berarti selama ini di dalam itu orang-orang luar nggak tahu keadaan Bagas. Iya. Bagas gelagapan, akhirnya dia nekat lah cabut dari ruangan tengah itu buat keluar lewat pintu belakang. Nggak tahu kenapa, padahal nggak dikunci tadi, tapi pintu penghubung area jemuran belakang buat keluar tuh kayak susah banget dibuka Nat. Dan di sini epicnya nih. Sambil usaha ngebuka, Bagas tuh ngeliat sekeliling area jemuran belakang dan dia nemu ada satu tembok kayak di catnya beda gitu. Kayak ini cat lama, terus udah hilang-hilang, terus ditimpa lagi sama cat berikutnya. Kebayang kan? Iya. Jadi kayak rada-rada belang gitu lah. Dan warna catnya tuh warna marun. Makin Bagas ngeliat, katanya tuh cat-cat itu tuh makin mudar. Sampai Bagas tuh bisa ngeliat ada tulisannya kayak aku diakali oleh orang saja. Yang artinya saya selalu dibohongi atau dipermainkan oleh orang terus menerus. Nah tadi kan gue bilang tuh warnanya tuh merah marun kan. Iya. Tapi waktu pas Bagas ngebaca tulisan itu dengan jelas, tiba-tiba tulisan itu tuh berubah jadi kayak warna merah, bau anyir. Dan Bagas sadar itu tuh darah ternyata. Dia langsung lari masuk ke rumah lagi buat nyari pintu, minimal ada yang bisa dia dobrak lah gitu kan. Baik lagi, tapi karena gelap, Bagas nggak tahu denah rumahnya, jadi dia asal tuh ada pintu dia dobrak gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat ada kayak cahaya dari sela-sela pintu kaca, dan dia sadar, oh itu tuh pintu depannya tuh fix gitu. Bagas tuh langsung buru-buru lah nyamperin pintu itu. Karena dia udah nggak sabar dan ketakutan, Bagas nggak ngeliat sekeliling, tiba-tiba brak, dia tuh kayak kesandung sama sesuatu yang teksturnya tuh kayak keras gitu. Bagas sambil ketiduran kan dia jatuh ya, jadi kayak ngerusuk gitu badannya kan. Pelan-pelan dia duduk sambil kayak coba ngeraba-raba apa yang dia sandung. Pas dia raba-raba, dia ngerasa kok kayak agak empuk, bentukannya kayak badan. Makin lama dia ngeraba, tiba-tiba tangan Bagas tuh kayak megang sesuatu yang lengket gitu Nat. Pas Bagas kremes-kremes gitu, Bagas sadar kalau yang dia pegang itu tuh badan orang. Dan itu tuh badan bocah lebih tepatnya. Soalnya nggak panjang, pendek gitu. Iya. Terus dari arah badan yang lagi si Bagas pegang, ada suara bilang ke Bagas sambil ketawa, itu tuh suara anak kecil Nat. Dan anak kecil tuh bilang kayak, jangan bilang-bilang ya adek di sini. Aduh. Gitu. Ya langsung lah Bagas lemes banget. Dia bangun terus langsung jalan ke pintu depan kayak gontai gitu karena pusing dan mual. Tapi untungnya pas banget di jalan dari arah luar tuh ada yang kayak ngebuka pintu. Dan ternyata itu kru-kru uji nyali itu. Langsung lah Bagas akhirnya diajak keluar dari rumah itu sama si kru-kru itulah. Sambil bahkan Bagas kayak ngeluarin darah karena dia muntah-muntah gitu. Udah tuh pokoknya malam itu Bagas gak ngelarin uji nyalinya. Tapi syukur ternyata yang dia alamin itu tuh udah 30 menitan di situ. Jadi Bagas gitu masih kayak udah berhasil lah ngelakuin tugasnya. Ya walaupun di tengah jalan dia beres ya. After uji nyali itu Bagas dianterin pulang ke kosan. Dan ternyata ada efeknya Nat dari malam itu. Apa Moy? Hampir semingguan Bagas gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya Bagas tuh dipanggilin orang pinter gitulah sama temen kuliahnya. Takutnya ketempelan gitu kan. Seingat Bagas, tayangan episode Bagas ini tuh bakalan tayang di tengah bulan berikutnya. Pelunasan pembayaran after udah mau tayang. Nah pas udah tanggalnya, Bagas mintalah pelunasan pembayarannya, ditransfer tuh sama pihak TV-nya. Walaupun pembayaran udah lunas Nat. Tapi tahu nggak? Kata si kru TV ini yang lagi teleponan sama Bagas, katanya episode Bagas itu nggak jadi tayang. Alasannya, katanya tuh filenya rusak. Bahkan waktu pas lagi syuting, kameranya tuh udah nge-glitch kayak nggak kesambung gitu. Dan dari dalam gak kedengeran sama sekali suara Bagas lagi teriak-teriak. Padahal Bagas udah sekeos itu kan. Tapi kru TV-nya ngerasa kayak santai aja karena gak kedengeran. Dan syutingan itu tuh putus, gak ke-record sama sekali. Gila serem banget. Tapi jujur selama ini gue kira acara-acara serem di TV tuh cuma gimmick atau settingan doang Moy. Iya. Ternyata ini bener-bener terjadi ya. Ya lu syuting di tempat angker yang udah terbengkalai Nat, ya segimanapun pasti beneran ada setannya kan. Iya. Dan ini sekeos itu maksudnya jadi agak-agak mubazir gak sih? Iya sebenarnya. Mubazir ya kalau misalkan si musibah dalam tanda kutip ini gak tayang kayak sama aja bohong kan? Iya padahal udah ngeluarin budget juga ya. Kayaknya
Nggak tahu ya, gue mikir apa ternyata selain kejadian Bagas masih ada tuh beberapa kejadian lain yang kayak gitu juga.